Sesi latihan Persib Bandung bawa kabar baik, satu bintang kembali. Ada kabar baik dari sesi latihan tertutup yang digelar oleh Persib Bandung pada Selasa, 5 Agustus 2025, pagi waktu Indonesia Barat. Pada sesi tersebut, bintang anyar Persib Sadil Ramdhani sudah mulai bergabung dengan rekan-rekannya. Ex-pemain Persela Lamongan itu juga mulai melahap sesi latihan khusus kebugaran dari pelatih fisik Persib Miro Petrik. Petrik menilai Sadil menunjukkan perkembangan signifikan setelah mengalami cedera yang didapat saat mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Sadil baru saja kembali dari program fisioterapi. Dia sudah mengalami cedera sekitar 1 bulanan. Kami sedang mempersiapkannya untuk kembali ke kondisi terbaik, kata Petrik. Kehadiran pemilik 19 caps di Timnas Indonesia itu tentu menjadi angin segar bagi Persib yang tengah bersiap menghadapi kompetisi resmi musim 2025-26, yakni Super League dan Playoff AFC Champions League 2. Sadil digadang-gadang akan menjadi salah satu tumpuan utama di lini serang Maung Bandung musim ini. Sementara itu, dua pemain Persib, yakni Patricio Matrichardi dan Ramon Tan de Andrade Souza masih menjalani latihan terpisah. Keduanya mengalami cedera ketika menghadapi Western Sydney Wanderers pada laga uji coba internasional. Pelatih Persib Bandung liburkan pemain 2 hari setelah hadapi Sydney Wanderers. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan waktu istirahat kepada para pemainnya usai melakoni laga uji coba melawan Western Sydney Wanderers, Sabtu, 2 Agustus 2025, lalu. Dikutip dari laman resmi klub, Senin, 4 Agustus 2025, pelatih asal Kroasia tersebut menjelaskan bahwa skuad Persib diberikan jatah libur selama 2 hari untuk memulihkan kebugaran fisik dan mental. Tim baru akan kembali berlatih pada Selasa, 5 Agustus 2025, sebagai persiapan menyambut Super League 2025-2026 dan babak Playoff AFC Champions League 2, ACL 2. Ini semacam penyegaran. Jadi, setelah libur 2 hari ini saya harapkan pemain semua fresh, mood yang baik dan bersiap lagi untuk memulai persiapan menuju kompetisi, Super League, dan ACL 2 nanti, kata Bojan. Bojan menilai masa rehat ini sangat penting, mengingat intensitas latihan dan pertandingan Persib selama pramusim tergolong tinggi. Tim Maung Bandung sebelumnya telah tampil di turnamen Piala Presiden 2025, menjalani pemusatan latihan di Thailand, hingga menghadapi Western Sydney Wanderers dalam laga persahabatan internasional. Tim kami telah menjalani hari-hari persiapan yang cukup berat selama beberapa pekan ini. Jadi saya harus istirahatkan mereka selama 2 hari, ujarnya. Pelatih yang pernah menukangi PSM Makassar itu berharap waktu istirahat ini mampu mengembalikan kondisi fisik dan mental para pemain ke level optimal, terlebih mereka akan menghadapi 2 laga penting dalam waktu berdekatan. Persib Bandung dijadwalkan membuka Super League musim 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, 9 Agustus 2025, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sepekan setelah itu, tepatnya Rabu, 13 Agustus 2025, Persib akan melawan Manila Tiger pada babak playoff kualifikasi AFC Champions League 2. Kondisi terkini pemain anyar Persib Bandung Ramon Tan usai sempat dilarikan rumah sakit. Kondisi terkini pemain anyar Persib Bandung, Ramon Tan, terungkap. Dia diketahui sempat dilarikan ke rumah sakit. Momen itu terjadi kala Ramon Tan memperkuat Persib melawan klub Australia, Western Sydney Wanderers FC, dalam laga persahabatan. Laga itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu,
2 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat. Striker asal Brasil itu tiba-tiba terkapar di tengah lapangan di penghujung babak pertama. Hingga akhirnya, Romentan ditarik keluar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokter Persib Bandung, Wira Prasetya, kini ungkap kondisi Ramontan. Wira membeberkan dari hasil pemeriksaan, Ramontan tidak mengalami cedera serius, apalagi sampai heart tissue atau kendala pada jaringan keras seperti tulang. Tidak ada cedera serius di heart tissue, lebih kepada cedera di soft tissue daerah intercostal saja, ujar Wira, Minggu, 3 Agustus 2025. Intercostal itu mengacu pada sesuatu yang terletak di antara tulang rusuk. Secara spesifik, ini bisa merujuk pada otot-otot yang terdapat di antara tulang rusuk, ruang atau saraf. Tapi tetap dimonitoring. Dan bila dibutuhkan akan dilakukan pemeriksaan lain yang lebih spesifik, jelas Wira. Wira memastikan Ramon memerlukan waktu untuk beristirahat. Diperkirakan, dia membutuhkan waktu selama 1-2 pekan ke depan. Ramon tetap butuh waktu untuk pemulihan. Seharusnya dalam waktu singkat kira-kira 1 hingga 2 minggu dia sudah bisa kembali ke tim, bebernya. Sementara itu, pemain lain Persib tidak mengalami masalah yang perlu dikhawatirkan. Hal itu termasuk terjadi pada Patricio Matricardi yang sempat jalan tertatih saat meninggalkan lapangan. Beberapa pemain lain hanya cedera ringan saja yang seharusnya bukan cedera serius, tapi normal karena habis pertandingan, pungkas Wira. Respons pelatih Persib Bandung setelah kalahkan tim elit Australia, ujian sempurna. Pelatih Persib, Bojan Hodak, merasa senang bisa beruji coba melawan Western Sydney Wanderers. Ini merupakan uji coba internasional dalam rangka peluncuran Persib menjelang bertarung di Super League 2025 hingga 2026. Persib memenangkan pertarungan dengan skor 1-0 berkat gol William Marcilio pada laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 2 Agustus 2025, malam. Saya cukup senang karena kami bisa melawan tim yang levelnya berada di atas liga kami. Dari cara mereka bermain, pressingnya, kecepatan pertandingannya, berada di atas. Kini kami bisa menghadapi siapapun di liga kami, ujar Hoda saat jumpa pers seusai laga, Sabtu. Hoda mengatakan, Persib perlahan mampu menemukan celah dan kemudian keluar dari tekanan sehingga menguasai ritme permainan. Dia menyebut, justru ketika Western Sydney mulai longgar dalam menutup ruang, Persib bisa menciptakan peluang dan akhirnya mencetak gol kemenangan. Ini yang membuat kami menderita dan kesulitan di 30 menit awal. Tapi setelah itu saat mereka mulai memberi kami sedikit ruang, kami bisa membuat beberapa peluang dan mencetak gol. Semuanya bagus juga bisa menang untuk kepercayaan diri, katanya. Gol sematawayang lahir di menit ke-55. William membobol gawang lawan lewat sepakan melengkung dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras ke sudut kanan atas gawang tanpa mampu dijangkau kiper Western Sydney Wanderers, Lawrence Thomas. Sorak-sorai di GBLA pun membahana. Gol tersebut tak hanya memastikan kemenangan, tetapi juga menjadi simbol kembalinya kepercayaan diri dan kesiapan Maung Bandung menghadapi musim kompetitif yang padat. Bagi Hodak, kemenangan ini bukan semata angka di papan skor. Laga uji coba ini disebutnya sebagai ujian sempurna, untuk mengukur kualitas dan daya tahan tim menghadapi lawan dengan intensitas tinggi. Ini yang saya inginkan karena kami bermain melawan tim yang lebih bagus untuk bisa menyamai level mereka. Kedepannya, jika bertemu dengan tim yang ada di bawah mereka, maka kami akan lebih mudah memainkannya, ucapnya. Meski pertandingan masih bersifat uji coba, Hoda menjadikannya sebagai ajang evaluasi terakhir untuk menyusun kerangka tim utama. Dia mengatakan, telah memiliki gambaran tentang siapa saja pemain yang akan mengisi skuad inti. Tapi saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya ingin di setiap posisi minimal ada 2 pemain, yang kualitasnya sama di satu posisi. Jadi menjawab pertanyaan ini, saya sudah tahu siapa pemain yang akan mengisi 11 pemain pertama, ujarnya. Kiper Teja Pakualam pun mengapresiasi hasil yang diraih timnya. Dia menilai kemenangan ini memberi suntikan motivasi, termasuk dalam persaingan di posisi penjaga gawang. Namanya sepak bola,
Adanya persaingan itu semua tergantung pelatih. Siapapun yang bermain itu sudah pilihan terbaik, ucapnya. Baginya, kemenangan dalam laga persahabatan seperti ini bukan sekadar hasil akhir, melainkan bagian penting dari perjalanan panjang menuju kesuksesan di kompetisi domestik maupun Asia. Di kubu lawan, pelatih Western Sydney, Alen Stajcic, memuji performa kedua tim dalam laga ini. Dia menilai pertandingan berjalan seimbang, dengan masing-masing tim memiliki peluang dan momen penting. Ada beberapa situasi tim bisa tampil jauh lebih klinis, ada beberapa momen sebenarnya Western Sydney Wanderers bisa menangkan pertandingan. Tapi kemudian ada situasi yang berbeda. Rasanya kedua tim juga main dengan lebih baik, ujarnya.